Dari Bekasi kami jam 6 pagi, langsung kami menuju lokasi Ancol. Target kita adalah nanti foto di Dufan slow speed, karena hunting yang sebelumnya pantai Mutiara Fluid sunset di sana. Pak Heri senang dengan teknik slow speed. Hari berikutnya kita hunting ke air terjun sungai di Kebun Raya Cibodas. Sekarang hunting ketiga kita, targetnya adalah hiburan anak-anak. Kita pakai teknik slow motion. Requestnya beliau juga menggunakan metode yang sama pada varian yang berbeda. Pagi harinya kita akan moto dulu di pantai. Pak Heri sudah survei sebelumnya, karena dia udah kasih lihat hasil surveinya, jadi supaya menginformasikan sama Pak Heri di pantai Ancol itu apa yang akan kita foto, bagaimana kita membentuk story foto berdasarkan situasi yang terjadi di pantai Ancol itu. Kemudian nggak jauh dari situ, dekat Jembatan Cinta, saya melihat di Google itu ekspektasi kita tuh bagus juga, tinggi juga, karena ngelihat ada ayunan di pantai Ancol itu. Keren dia kayaknya, seperti sebagai siluet atau sebagai foto konseptual gitu. Ternyata saat kita di situ, ayunannya itu jadi tiang gawang karena ayunannya udah nggak ada. Jadi antara expectation dengan reality itu berbeda jauh. Karena dia udah kasih lihat hasil surveinya, saya fokus juga motret di pantai Ancol. Banyak orang yang hilir mudik, kegiatan perahu wisata dengan masyarakat sekitarnya. Membuat sequence atau urutan kegiatan perahu wisata dari A sampai Z, mengumpulkan sequence tersebut yang akan menjadi foto story. Karena cahaya sudah makin meninggi dan waktu menunjukkan antara jam 10 jam 11 siang, saya pun menyudahkan hunting ini dan kemudian duduk santai di kantin, minum es kelapa sambil mereview pemotretan. Nah, ini kita padetin. Padet dia. Kita lihat atas bawah, pandangan. Ya, selesai ini ya, Pak. Cakep nih. Ketika kita puas di sini, santai sampai mendekati makan siang, dan kita pun pergi menuju mall di Ancol untuk istirahat, sholat, dan makan siang. Kemudian kita hunting di Dufan. Karena Pak Heri yang sering traveling ke luar negeri maupun dalam negeri, saya selalu ingatkan dia untuk foto tempatnya. Where? Tahan, tahan. Nah, ada fotonya. Udah. Tinggal jalan nih. Ya. Udah, hidupin. Nah. Selama ini kelihatan nggak selama kita? Kelihatan. Nah, ini jalannya ke tangga itu aja. Arah ke tangga. Udah. Ya. Nah, di sini di Dufan ini kita mencoba time lapse. Time lapse itu adalah teknik merekam perubahan atau perjalanan, di mana di sini kita menaruh satu titik awal dan tujuan. Titik akhir itu adalah komedi putar. Kita bergerak dengan konsisten. Nah, di komedi putar ini kita juga menggunakan teknik slow speed, slow motion. Spot kedua kita adalah ontang-anting. Target kita nanti untuk sunset. Ini adalah requestnya Pak Heri. Dia bisa sekalian wisata, bisa juga dia motret serius lah. Jadi sebelum kita sunset, melakukan teknik panning. Suatu teknik fotografi untuk membekukan gerakan, buat foto dengan konsep wow effect. Jadi ada kesan gerak dia, ada kesan movement. Dengan kita menggerakkan kamera searah dengan objek, sehingga objeknya itu fokus, tajam. Di teknik panning ini sangat susah one shoot one kill. Karena kita harus menyelaraskan antara shutter kita yang cocok dengan gerakan itu. Kamera itu searah dengan gerakan objek yang akan dibidik. Karena objeknya ke arah kiri, jadi saya selalu bergerak ke kiri.
Di ontang-anting ini saya dapat speednya itu di 1/50. Saya buka F-nya 22, peluang untuk dapat tajamnya lebih besar dibandingkan saya pakai F kecil. Dia adalah kontranya freeze yang kita bekukan dengan speed 1/2000, kita bisa diemin mobil balap. Tapi kendalanya di situ biasanya mobil balap itu bannya beku. Teknik panning harus menyelaraskan antara shutter kita yang cocok dengan gerakan itu. Di acara puncaknya, kami memulainya dengan teknik video time lapse. Dan kemudian materi yang sangat diminati Pak Heri adalah long exposure, slow speed, atau slow motion. Kita di sini menggunakan speed 1 detik, bisa 3 detik, bisa lebih. Jadi sebenarnya konsep ini lebih kepada terusannya dari panning yang sebelumnya. Jadi kita mengunci fokus kepada subjek. Di sini ontang-anting adalah tiang utamanya itu. Kita jadikan titik fokus kita. Saya menggunakan speed di kisaran 1-3 detik. ISO sekecil mungkin supaya tidak ada grainy atau noise gitu. Jadi saya menggunakan 100-200. Nah, lensa yang saya pakai Sigma 10-20 di Nikon D90 ini, saya bermain dengan f14 dan f22. Tujuannya supaya detailnya itu semakin dapat di capture. Sama dengan metode panning sebelumnya. Peluang kita dapat tajam itu lebih gede. Nah, di sini Pak Heri dengan Samsung S23 Ultra-nya melakukan setting yang sama. Namun, untuk diafragma, S23 Ultra itu dikunci di f1,7. Tetap di situ, statis dia. Ini bawaan pabrik. Sehingga Pak Heri sangat penasaran melihat hasil foto saya di Nikon. Loh, kenapa Mas ya lampu yang di piringnya itu kok detailnya dapet ya, garisnya itu, garis lampu. Sementara kok saya hilang dia, blur. Saya bilang sama dia, nah itu karena saya bukaannya rentangnya f14 sampai f22 Pak. Saya bilang begitu. Jadi kalau di Samsung nggak bisa disetting diafragma di menu kameranya, nggak bisa disetting, dia udah dikunci di f1,7. Namun saya ingatkan sama Pak Heri, jangan kita fokus kepada kelemahannya, karena kalau dibilang kelemahan Nikon D90 lemahnya sangat banyak, nggak usah dibandingkan. Jadi bagi saya seni itu nggak bisa dinilai, seni itu dinikmati. Jadi ketika foto kita itu komposisinya bagus, kita bisa berkolaborasi dengan cahaya dan memberikan rasa ketika kita melihatnya, itu udah indah. Jadi seni itu nggak bisa dinilai. Saya hanya bisa menilai secara teknikal, penggunaan settingan, kemudian pemanfaatan teknik komposisi. Jadi ketika teknikalnya udah bener, sisanya hanya rasa yang bermain. Walaupun Pak Heri ingin dapat detail seperti f14, f22 di DSLR, ternyata indah juga ya. Nah, coba di zoom. Tajam nggak? Tajam. Berarti benar. Dan memberikan rasa ketika kita melihatnya, muncullah keindahan versi lain. Jadi seni itu nggak bisa dinilai.